Ada ayat Quran atau hadis yang menceritakan tentang sifat Allah. Seperti yadullah, kalau secara bahasa tangan Allah. Ainullah, secara bahasa mata Allah, saudara. Atau dohika Rob, atau Allah tertawa, saudara, dohika. Nah ini bicara tentang sifat Allah. Bagaimana cara menafsirkannya? Satu, ada cara tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan makna dan hakikat sifat Allah kepada Allah dengan tujuan tanzih. Jadi kalau Allah katakan yadullah, apa maksudnya? Saudara, cara ini hanya menjawab wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu apa maksud tangan Allah. Wallahu a'lam. Tapi mereka juga nggak berani menisbahkan tangan kepada Allah. Jadi mereka mengambil sikap tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Ini thariqah yang pertama. Kedua, thariqah ta'wil. Apa itu ta'wil? Menafsirkan sifat Allah dengan makna majazi. Tapi tetap harus sesuai dengan aturan bahasa Arab yang benar. Manakala makna hakiki mustahil digunakan. Dengan tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak. Nah, contoh apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau diartikan tangan Allah, ini makna hakikinya yang namanya tangan ini. Ada jari, ada kepelan. Ini tangan, makna hakiki. Nah, menisbahkan makna hakiki kepada Allah mustahil dalam akidah Ahlus Sunnah. Kenapa mustahil? Karena ada ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Nah, karena makna hakikinya mustahil, digunakan makna kiasan, makna majazi. Tangan itu dalam bahasa Indonesia boleh gak diartikan kekuatan? Boleh. Maka itu diartikan la yaudullah fauqa aidihim, kekuatan Allah, kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka. Itu namanya ta'wil. Jelas tidak? Jadi menetapkan asma dan sifat sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab dan As-Sunnah As-Sahihah. Tanpa apa takyif. Takyif itu mereka-reka bagaimana bentuknya. Takyif itu namanya. Allah turun dari langit ke langit dunia di sepertiga malam. Kita menetapkannya tanpa takyif, tanpa mereka-reka bagaimana cara turunnya. Juga tanpa tamsil, ya, menyerupakan, ya, cara turunnya. Juga tanpa takwil, memalingkan maknanya, seperti orang-orang yang mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Itu takwil yang bid'ah. Juga tanpa ta'til. Ta'til adalah menggugurkan asma dan sifat. Mereka menafikan asma dan sifat. Ta'til itu menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam orang-orang Jahmiyah, mereka menta'til semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Mu'tazilah menta'til sifat. Mereka menetapkan nama tapi tanpa sifat. Allah as-sami bila sam'in. Allah maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Nah, berarti mereka hanya menetapkan nama saja, tapi sifatnya tidak. Itu ta'til.
Begitu orang Jahmiyah juga mereka melakukan ta'til di dalam asma dan as-sifat. Orang Jahmiyah mereka menafikan seluruh asma Allah dan sifat Allah. Makanya mereka divonis kafir oleh salaf. Kalau Mu'tazilah mereka menafikan semua sifat tapi menetapkan asma Allah. Kalau orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama Allah, mereka menetapkan sifat Allah yang 7 saja. Sifat yang mereka sebut sebagai sifat akliyah, itu ilmu, haya, sama, basar, qudrah, iradah. Ilmu, haya, sama, basar, kalam, qudrah, iradah, 7. Selainnya mereka mentakwilnya. Itu pemahaman yang batil, yang sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan asma dan sifat tanpa apa? Takyif, tanpa tamsil, tanpa takwil, tanpa ta'til. Juga tanpa tasbih, menyerupakan dengan makhluk. Makanya musyabbiha mereka orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ta'wil itu adalah sarful lafzi anil ma'na ar-rajih ilal ma'na al-marjuh biqarinatin. Memalingkan lafaz dari maknanya yang unggul kepada maknanya yang lemah karena ada qarinah. Itu ta'wil yang sahih. Jadi ta'wil itu ada 3. Ada ta'wil yang sahih, itu bila secara bahasa kalimat tersebut memang betul mengandung makna tersebut. Seperti contohnya kalimat tangan. Tangan secara bahasa berarti kekuasaan juga. Tapi makna yang zahirnya adalah tangan. Sedangkan makna yang lemahnya adalah kekuasaan. Ini tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lemah kecuali kalau ada qarinah, seperti raja menghancurkan pasukan musuh dengan tangannya. Di sini tangan diartikan dengan kekuatannya, kekuasaannya, karena ada qarinah. Karena qarinahnya raja tidak terjun langsung ke dalam pertempuran, itu qarinahnya. Berarti ini ta'wil yang sahih. Kalau ta'wil yang batil, yang bid'ah, apalagi kaitan dengan syar'iyat, seperti takwilnya orang-orang Asy'ariyah, mereka mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, mereka artikan kekuasaan Allah di atas tangan mereka, kekuasaan mereka. Di sini takwil secara bahasa betul, kalimat tangan berarti kekuasaan, tapi tidak ada qarinahnya. Maka ini takwil yang bid'ah. Makanya Asy'ariyah jatuh dalam ahli bid'ah. Ada takwil yang kafir, seperti takwilnya orang-orang Rafidhah menafsirkan nusus dengan takwil yang batil, yang tidak ada petunjuk dari sisi bahasa apapun. Seperti mereka mentakwil firman Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, seekor sapi betina. Mereka mentakwil baqarah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini baqarah dari sisi bahasa tidak ada makna, itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti ini takwil yang kufur karena bentuk takzib terhadap nusus syar'iyah.